Jawabannya baru 40 tahun kemudian. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Panjenengan Nabi sinten? Jaluk sakniki terus kepingin langsung diwahi. Ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah ingkang sangat dalam muliakan, mugi-mugi kula kalian panjenengan jamaah Masjid Nurul Iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kita berada di bulan Ramadan, bulan spesial karena bulan ini diistimewakan oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Quran. Bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bulan yang disebutkan oleh Rasulullah futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka. Artinya kesempatan untuk meraih surga Allah di bulan Ramadan terbuka lebar bagi kita. Wa ghuliqat abwabun nar. Disebutkan juga dalam hadis bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka apapun itu, ada neraka Jahannam, ada neraka Sa'ir, ada neraka Sakar, ada neraka Wail, ada neraka apapun. Kula boten hafal. Jenengan hafal mboten? Boten nggih? Swarga hafal? Ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Khuldi, ada jannah-jannah yang lain. Hafal betul? Foto-foto gak hafal berarti? Gak jelas ini. Gak betul. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, alhamdulillah sampun jalan 4 hari. Senin, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada yang mulai Rebu nggih, enten sing mulai Rebu. Mungkin wonten sing mulai Rebu sudah jalan 5 hari. Berarti riyaya kantun pinten dinten iki. Sik suwi iki. Insyaallah. Tapi begitulah Ramadan, senang. Ramadan itu luar biasa. Meskipun lapar,
Nela. Seneng lho mboten? Seneng nggih? Seneng insyaallah. Seneng pasane napa bukan? Seneng kali-kali ini lah. Ya posone seneng, bukane ya seneng, napa malih bukane gratis ngoten iki. Tambah suwana. Ustaz-ustaz itu biasanya gratisan ustaz-ustaz. Insyaallah. Para bapak, para ibu ingkang sangat dalam muliakan, kita lanjutkan ngaji kita wasiatul Mustafa, wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Mustafa tumatang Al Imam Ali karramallahu wajhah al murtada. Ya Ali, aksir min ad-du'a alladhi 'allamanihi Jibril alaihi salam. وهو الدائم في الدين والدنيا والآخرة. Hai Ali, aksir minad du'a, perbanyak dari doa. Jangan bosan kita berdoa. Ngatos mungkin dalam aturakan, angkat tangan kita, mohon kepada Allah, tunjukkan bahwa kita itu benar-benar butuh kepada Allah. Maka Allah niku paling boten remen, paling tidak suka kepada orang yang tidak mau berdoa. Idza lam yus'al yaghdab. Kita yang tidak mau berdoa kepada Allah, idza lam yus'al, Allah itu tidak dipinta, yaghdab, murka. Makanya Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bapak Ibu, mumpung dalam ingat tadi Ustaz Iskandar ada pesan saking Ustaz Iskandar, mohon doa kesembuhan Bapak Hafiz yang sedang sakit. Mudah-mudahan beliau yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan dengan izin Allah. Allahumma rabban nas azhibil ba'sah ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama bifadli wa idza maridtu fahuwa yashfin wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa' fihi shifaa'un linnas wa shifaa'un lima fis sudur. Bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah, jangan bosan, kita minta terus. Kita menjadi orang yang butuh kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang yang sombong, ada keengganan untuk beribadah, berdoa kepada Allah, enggan berdoa kepada Allah. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Jahannam yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka para bapak, para ibu yang sangat dalam muliakan, yang pertama yang akan kita dapatkan dari berdoa itu, satu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang berdoa itu bukan berarti kita tidak
menerima dengan takdir ketentuan Allah, betul. Tapi berdoa itu satu, menjalankan perintah Allah. Karena memang diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, minta. Masya Allah. Dalam etika doa, boleh kita doa itu diangkat tangan, kalau diangkat sejajar dengan pundak. Atau mungkin ketika emergensi lebih tinggi. Tapi ojo setiap hari itu teruslah. Nah, bentar. Sekali-kali karena darurat, ada sesuatu yang genting. Boleh. Hanya etikanya sejajar dengan pundak. Sana singetan. Angkat, minta pada Allah. Ustaz, saya nggak angkat tangan, nggak apa-apa. Rasulullah di dalam doanya ada yang Rasulullah itu tidak mengangkat tangan, ada yang mengangkat tangan. Dalam hadis disebutkan Allah itu malu. Allah itu malu apabila ada hambanya mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, lalu tangan itu kembali hampa, ayyaruddahuma sifra, kembali hampa, tidak mendapatkan apa-apa. Allah itu malu, sungkan wonten tiyang nyuwun kok boten pikantuk napa-napa. Bapak Ibu, maka sunnah Rasulullah antara lain ketika kita berdoa mengangkat tangan. Tidak mengangkat juga tidak apa-apa. Yang penting satu, doa itu menjalankan perintah. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sentralnya ibadah kita. Bahwa kita menjalankan ibadah itu intinya apa? Intinya itu kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ini benar-benar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Yang kaya tidak boleh sombong dengan kekayaannya. Kurang apa? Korun. Lalu ditenggelamkan. Ambles. Kurang apa? Namrud. Fir'aun. Bapak Ibu, yang kaya tidak boleh jumawa. Yang hebat, yang pintar juga tidak boleh sombong. Yang ustadz, yang kiai, tundukkan kepalanya. Tawadu andap asar. Karena begitulah Rasulullah mengajarkan. Lebih-lebih andap asar tawadu dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya dalam muliakan, doa itu mukhul ibadah. Intinya ibadah, sarinya ibadah. Bahkan salat yang merupakan ibadah terpenting di antara ibadah-ibadah yang lain. Salat itu intinya mulai dari awal sampai akhir adalah doa. Baru kita buka salat kita, Allahu Akbar, dibuka dengan doa iftitah. Monggo yang doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ustaz, mana doanya? Gak ada doanya kok wajah tuh. Karena panjenengan berhenti di situ. Lanjutkan. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka wa ana abduka anta rabbi wa ana abduka faghfirli
dzunubi jami'an fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadaik labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaika wa ana bika wa laika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah boten hafal toh? Boten napa-napa. Jadi ada yang tanya, Ustaz, wajjahtu wajhiya itu katanya doa iftitah. Mana doanya? Kan enggak ada permohonan di dalamnya. Karena dibaca separuh. Coba lanjutkan. Allahumma antal maliku itu tuntaskan sampai akhir. Di dalamnya ada banyak doa. Atau baca doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Itu sudah jelas langsung doa. Jadi Bapak Ibu, salat di dalamnya intinya adalah doa. Bahkan disebut dengan salat secara bahasa, makna salat itu sendiri adalah doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pangapunten para bapak, para ibu, jangan bosan berdoa. Doa itu inti ibadah kita. Kemudian yang kedua, doa itu, yang ketiga, doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjata kita, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Mohon maaf, para bapak, para ibu yang saya muliakan, mungkin secara lahiriah kekuatan kita sudah buntu, deadlock, tidak ada jalan keluar. Secara lahiriah sudah tidak mungkin bisa kita selesaikan dengan kekuatan yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa senjata yang terakhir? Doa. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, ketika mau dibakar oleh Namrud dahulu, api sudah berkobar. Secara lahiriah sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kecuali apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Hanya 2 kalimat yang beliau haturkan kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Gusti panjenengan ingkang mencukupi dalam. Wa ni'mal wakil. Subhanallah. Panjenengan sebaik-baik zat yang dipasrah, tempat mengadu dan selanjutnya. Apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah. Api yang seharusnya membakar, panas, membakar, mematikan, menjadi dingin. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kekuatan doa. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, contoh yang sama, doa yang dipanjatkan sama. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika sahabat-sahabat hendak berangkat perang pada perang Badar jilid kedua, bukan Badar jilid pertama, pada perang Badar jilid kedua, ada orang-orang munafik. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ada orang-orang yang menakut-nakuti umat Islam pada saat. Tapi mereka ditakut-takuti, fazadahum iman, justru menambah mereka semakin iman, semakin yakin. Waqalu, mereka berdoa. Apa doa mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Fanqalabu bi ni'matin min Allah. Jangankan perang, musuh yang sedianya datang ke tempat yang sudah disepakati, mereka takut. Mereka tidak jadi datang, tidak jadi pergi ke medan perang. Akhirnya mereka datang pada Badar yang kedua, mereka berdagang. Fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin. Mereka mendapatkan kenikmatan, keuntungan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sayatan pedang, musuh pun enggan datang menemui Nabi Muhammad bersama para sahabat. Kenapa? Doa. Silahul mukmin, senjata kita. Maka para bapak, para ibu, sekali lagi seperti pesan Rasulullah kepada Imam Ali, aksir minat doa. Perbanyak berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sari ibadah kita. Doa itu Masya Allah senjata kita. Bahkan disebutkan di dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, ketika kita berdoa, kita pasti akan mendapatkan 3 hal. Apa yang akan kita dapatkan dari 3 hal itu? Opsi yang pertama, imma ayyu ajjila fid dunya. Mungkin apa yang kita minta itu Allah berikan di dunia. Segera Allah tunaikan, diberikan di dunia. Sesuai waktu yang Allah tentukan. Bukan waktu yang kita inginkan. Karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Makanya para bapak, para ibu berdoa, kemudian serahkan kepada Allah. Karena Allah yang Maha Tahu mana yang terbaik buat kita. Kita berdoa, satu menjalankan perintah seperti yang telah disampaikan. Setelah berdoa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah berikan? Monggo kersa Allah. Imma ayyu ajjila fid dunya. Mungkin Allah segerakan diberikan tunai di dunia. Alhamdulillah. Sesuai ketetapan Allah. Wa imma ayyu ajjala fil akhirah. Mungkin Allah tidak memberikan tunai di dunia. Oleh Allah disimpan. Kelak akan diberikan di akhirat. Dan itu yang terbaik. Bapak Ibu, saya pernah baca dalam muqaddimah karyanya Imam Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten, namanya kitabnya Tausyikh, itu menjelaskan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak ada sekelompok ahli surga itu yang mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah di akhirat. Dan dia seperti tidak percaya tentang apa yang Allah berikan kepada dia di akhirat. Dari mana bisa mendapatkan? Lalu dijawab, bahwa ini kamu dapatkan dari doa-doa kamu yang dipanjatkan di dunia. Tidak Allah berikan di dunia, melainkan Allah simpan untuk kemudian diberikan di akhirat. Saking senangnya orang itu sampai berharap doa-doa yang di dunia itu tidak ada yang diberikan di dunia, melainkan diberikan semua di akhirat. Kenapa? Pemberian di akhirat itu jauh lebih istimewa dibandingkan yang Allah berikan di akhirat. Di dunia maksudnya. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan khawatir. Meskipun mungkin mohon maaf apa yang kita pinta sekarang tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah
berhusnudzon, berbaik sangka. Karena salah satu di antara penyebab doa kita itu tidak akan diijabah oleh Allah apabila kita itu isti'jal. Wa mal isti'jal ya Rasulullah? Apa itu isti'jal Rasul? Ayyakula qad da'autu falam yustajab. Allah itu akan mengabulkan doa seorang hamba malam yasta'jil, selagi dia tidak isti'jal. Apa itu isti'jal Rasul? Apa isti'jal? Isti'jal itu bahasa Indonesianya kesusu, tergesa-gesa. Apa itu maksudnya isti'jal Rasul? Ayyakula qad da'autu falam yustajab. Aku wis dungu tapi gak diwewehi. Ngoten. Aku wis dungu, suwingi wis dungu, saiki wis dungu. Kok gak kunjung dikasih. Itu namanya isti'jal. Bagian dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngawunten. Bayangkan. Salah satu contoh. Saya kasih 2 contoh. Para bapak, para ibu, Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Kalau kesupen doanya apa yang ada dalam Al-Quran itu, meminta agar Fir'aun itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ini Nabi Musa yang meminta, yang memohon itu Nabi Musa. Berapa hari kemudian doa Nabi Musa itu kemudian diijabah oleh Allah, sampai kemudian Fir'aun raja Mesir kuno itu kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tragedi Asyura. Mereka tenggelam di Laut Merah. Bapak Ibu, berapa hari? Bukan berapa hari. Berapa pekan? Bukan berapa pekan. Berapa bulan? Bukan berapa bulan. Tapi 40 tahun Nabi Musa berdoa. Jawabannya baru 40 tahun kemudian. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Panjenengan Nabi sinten? Jaluk sakniki terus kepingin langsung diwai. Ngapunten. Jangan yang tersinggung di antara kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kiblat itu diarahkan ke Baitul Maqdis, diperintahkan ketika hijrah ke Madinah, Rasul itu diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang-orang Yahudi. Agar orang Yahudi itu simpatik kepada Nabi Muhammad, kepada Islam, maka kiblatnya untuk sementara dialihkan dari yang semula ke Masjidil Haram, lalu dialihkan ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad semenjak itu berdoa. Berdoa apa? Agar kiblat itu dikembalikan lagi ke Masjidil Haram. Bolak-balik Rasulullah itu berdoa. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aku melihat kamu bolak-balik meminta agar kiblat itu dialihkan kembali ke Masjidil Haram. Sampai berapa hari? Bukan berapa hari. Sampai berapa pekan? Bukan berapa pekan. Tapi dalam sebagian riwayat 16 atau 17 bulan. Berdoa bolak-balik, jawabannya baru 17
bulan. Nggih, ngapunten, bolak-balik berdoa, bukan sekali terus sekarang langsung jeblok ngoten nggih. Mboten. Niku lak mie instan. Ngapunten. Jadi para bapak, para ibu, ada proses yang panjang. Allah ingin tahu seperti apa kesabaran, ketabahan kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca di dalam Syarhul Hikam, para bapak, para ibu, ada salah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sekian lamanya, bertahun-tahun berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak kunjung memberikan apa yang dia pinta kepada Allah. Sampai malaikat itu nopo coro bahasa kulo jenengan nopo gregetan. Akhirnya malaikat itu matur dumateng Gusti Allah, minta Gusti jenengan paringi nopo tiyang niku. Mboten. Sano mboten anu. Pun doangu bertahun-tahun kok tidak kunjung dikasih. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Jadi dia berdoa sudah sekian lamanya, saya lupa berapa tahun dia berdoa, tidak kunjung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat itu gregetan. Pripun? Malaikat itu matur dumateng Allah supados napa? Endang diparingi sakno ngoten endang diparingi. Akhirnya Gusti Allah niku, mohon maaf saya ini riwayat bil makna. Saya menyampaikan maknanya tidak teksnya secara langsung. Bapak Ibu, Gusti Allah jeung matur. Saya senang rintihan doa-doa dia itu. Saya senang mendengarkan rintihan, tangisan doa-doa dia sambil menangis, merintih kepada Allah. Saya senang mendengarkan itu. Pangapunten. Maka oleh Allah tidak kunjung dikasih. Kenapa? Biasanya penyakitnya nek wis diwehi leren. Gitu betul. Saestu. Makanya diri Allah betul diparingi. Kenapa? Karena Allah senang mirangaken rintihan doa dia. Senang. Makanya ada salah satu makalatul ulama niku al-man'u ainul ata. Sesungguhnya Allah tidak memberi, sesungguhnya tidak memberi itu adalah pemberian. Atau tidak memberi itu sejatinya bisa jadi itu lebih besar dibandingkan apa yang Allah berikan. Kenapa? Benar Allah tidak memberi. Tapi Allah senang, Allah ridho itu melampaui apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang mendengarkan rintihan doa-doa. Jadi Bapak Ibu jangan mular, nangis, air mata terus sembab, subhanallah terus, tidak berhenti bersujud meminta kepada Allah, kok tidak kunjung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, punten, bisa jadi Allah senang dengan tangisan panjenengan, rintihan doa panjenengan. Sebab jenengan nek diwai pasti leren. Saestu. Niki kula lho, niki kula. Taraosaken. Ngono riyen sik sekolah niku. Wong kula marbot teng masjid itu nyapu-nyapu teng masjid itu. Kuliah niku ngapunten. Sepeda ontelan. Nah terus kula niku di kujloki kali cewek-cewek. Awas Mega Pro jadi. Wising kula ngapunten lah haula sing gojlok ini sing cewek-cewek betul niki. Yang kula badhe ngomong ya wisin lah kok sepeda ontol nyopo cewek. Nggih untung lah kali Gusti Allah nggih gak dikei sepeda motor. Cara suka sepeda motor paling dadi playboy kula.
Dikasih sepeda ontel supaya berproses. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa? Mereka dikasih sepeda ontel. Saking kepengin sepeda motor pun berangkat kuliah niku pasti mau surat Al-Waqiah. Oh, berangkat saking Masjid Al-Hasan saking Karah mriko. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Bisa sampai 3 kali kadang baca Yasin. Alhamdulillah, ajib. Nah, mangke mantu idza waqa'atil waqi'ah. Alhamdulillah. Mboten dangu. Mungkin 9 bulan atau berapa. Gusti Allah menjawab waqi'ah kulon. Diwai sepeda motor. Tapi bersepeda motoran leren. Loh saya itu di leren. Nggak ada itu waqatil waqi apa sepeda motoran itu. Ngapunten. Mungkin panjenengan nggih ngoten to nggih. Nek wis diwai leren niku penyakitnya niku penyakitnya. Saestu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Makanya husnudzon. Bisa saja apa yang kita minta tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah ada air mata. Bukan semalam 2 malam, berkelanjutan. Tapi tidak dikunjung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon. Mungkin Allah senang dengan air mata kita. Mungkin Allah senang dengan rintihan doa-doa kita. Dan itu ainul ata. Hakikat pemberian yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa yang kita minta belum hadir di tengah keluarga kita, tapi pada hakikatnya itu adalah pemberian sejati dari Allah. Karena dengan berdoa secara istiqomah, itu sudah luar biasa. Jadi para bapak, para ibu, dengan bisa mengangkat tangan lalu memohon kepada Allah, sudah alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih doa itu kemudian diijabati ning Gusti Allah. Bapak Ibu, muncul pertanyaan, Ustadz, apakah orang berdoa itu berarti tidak menerima dengan ketetapan Allah? Mohon maaf, kadang ada musibah, ada masalah yang sedang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan memang Allah berjanji, bukan hanya sekedar berjanji, tapi di dalamnya ada aksentuasi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, niscaya benar-benar aku uji kalian. Artinya adalah bahwa ujian itu pasti datang di tengah-tengah kita. Para bapak, para ibu, di saat kita diuji oleh Allah, kita kok ingin agar ujian itu segera diangkat oleh Allah, segera selesai, segera berlalu. Oh, berarti kita kan tidak menerima dengan ketentuan takdir Allah. Pripun? Jadi makaten. Para bapak, para ibu ingkang sat kula mulyakaken, satu, dalam hati yakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi itu kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, Allah yang merealisasi, bukan dari selain Allah. Harus kita yakini bahwa semua itu adalah qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun demikian, para bapak, para ibu yang saya dalam muliakan, pula kalian panggilan tining Allah diperintahkan untuk berusaha, untuk berdoa. Maka di saat ada musibah, di saat ada ujian, di saat ada apapun yang mungkin kekuatan kita sudah hampir habis, kita berdoa pada Allah. Bukan berarti kita tidak menerima dengan takdir Allah, tapi kita berdoa niatkan sebagai wujud untuk menjalankan perintah Allah. Selebihnya pasrah kepada Allah. Kita berdoa bukan untuk mengubah takdir Allah, bukan. Kita berdoa semata menjalankan perintah Allah. Selebihnya fatawakkal ala Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti apapun doa kita, kekuatan doa kita, jika Allah tidak menghendaki, juga tidak akan berarti apa-apa. Makanya para bapak, para ibu, yakini takdir itu dari Allah, terima takdir itu sebagai ketentuan Allah, lalu berdoalah kepada Allah semata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, doa kita itu tidak akan berarti apa-apa jika Allah belum menghendaki. Maka para bapak, para ibu yang saya dalam muliakan, jangan salah ketika kita berdoa. Bahwa doa itu menjalankan perintah, ibadah, bahkan sarinya ibadah, dan senjata kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Imam Ali karramallahu wajhah, aksir minad du'a alladhi 'allamanihi Jibril alaihi salam. Perbanyak doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepadaku. Apa doanya? Antara lain, ini doa yang diberikan kepada Ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Bapak Ibu, sudah beberapa hari Ibunda Fatimah itu boten dahar bersama keluarganya. Lalu Ibunda Fatimah datang kepada ayahandanya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam tidak seperti malam biasanya. Masya Allah, beliau curhat terkait dengan kondisi keluarganya. Tetapi oleh Rasulullah ditawarkan dua hal. Mau meminta sesuai apa yang kamu harapkan, atau ada 5 kalimat yang diajarkan oleh Jibril kepadaku. Subhanallah, luar biasa. Ibunda Fatimah datang ingin meminta karena beberapa hari sudah boten dahar. Ditawari apa minta yang ini, kebutuhan pemenuhan kebutuhan ini, atau 5 kalimat yang diberikan oleh Jibril alaihi salam. Kan niatnya Bunda Fatimah datang sowan kepada ayahanda Kanjeng Nabi Muhammad karena ingin mencurahkan kebutuhan hidupnya yang Masya Allah. Setelah diberi 2 pilihan, ternyata Ibunda Fatimah itu minta yang diberi malaikat Jibril itu. Gak jadi minta dunia. Apa itu? Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahim. Subhanallah. Akhirnya Ibunda Fatimah pulang dari Rasulullah bukan membawa rizki, tetapi hanya membawa 5 kalimat ini. Datang kepada suaminya Imam Ali karramallahu wajhah, kami pergi untuk mendapatkan dunia, tapi datang mendapatkan akhirat.
Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Betapa sayyidatu ahlil jannah, pemimpin ahli surga ini, Ibunda Fatimah radhiyallahu anha, diberi opsi dua, minta dunia sesuai yang diinginkan atau minta beberapa kalimat yang diajarkan oleh Jibril. Ternyata yang diterima yang kedua ini. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Para bapak, para ibu, perbanyak doa yang diajarkan Jibril kepadaku. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Paling sing hafal sing terakhir gitu. Ya arhamar rahimin gitu. Wonten napa-napa sing terakhir niku mawon pun. Ka usah ruwet-ruwet engko ngapalke wis lali maneh. Pun sepuh-sepuh ngeten iki. Wis sing terakhir niku mawon ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Itu kan doa yang ada dalam Al-Qur'an. Ya arhamar rahimin. Ada ya khairar rahimin. Ngapunten, Bapak Ibu ingkang sadaya muliakan. Itu doa yang diajarkan Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang disampaikan kepada Ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Bapak Ibu, alhamdulillah sampun syuruk. Ojo suwi-suwi boten enten teh niki. Biasa enten kok gak disuguhi niki pripun niki. Nggih. Wonten sing badhe takon. Monggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya cerita ada neraka 7 tingkat, ada surga 7 tingkat. Saya pernah dengar ada nafsu juga 7 tingkat. Ya. Terus Ada nafsu. Ada nafsu amarah, aman, sampai mutmainah, seterusnya. Nah, sehubungan ini dengan doa. Katanya doa tadi perintah Allah. Terus ini, saya tanya ini tadi hubungannya dengan nafsu. Katanya dulu ketika Nabi perang Badar ya tadi ya. Nanti ada perang yang lebih besar lagi. Terus ya, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kemudian pertanyaannya, sehubungan dengan sholat subuh itu ada doa kunut ya. Itu lebih baik atau kurang baik atau bagaimana ya? Supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah tadi. Dan ini perintah Rasulullah bukan? Ya itu banyaknya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua pentingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang sadaya muliakan, nafsu itu ada 7 tingkat. Yang pertama an-nafsul ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Namanya ammarah, nafsu yang banyak mendorong pada kejelekan. Itu namanya ammarah. Kalau jenengan masih ammarah ini dalam Al-Quran, ojo maringi nama sama anak jenenge Ammar. Nah, Ammar ini gak pati api saja nih. Konotasinya nih Ammar nih. Kayak jeneng sopo Jahannam. Api lah. Bapak Ibu enten tetangga namanya nih Sa'iri. Lah rokok sa'ir lah nih. Sa'ir. Ngapunten.
Yang kedua, an-nafsul lawwamah. Ini sudah mulai baik. Nafsu yang mencela diri sendiri. Ketika kita ngapain, sama diri kita itu diomong. Ojo ngono. Iku ka. Lawwamah. Jadi yang mencela itu diri kita sendiri, bukan mencela orang lain, mencela pada dirinya sendiri. Itu hebat kalau sudah bisa seperti itu. Nafsu itu sudah naik satu tingkat. Lawwamah. Nanti dalam prosesnya naik satu tingkat lagi. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Namanya an-nafsul mulhamah. Nafsu yang pripun. Napa mulhamah itu? Intuitif. Tiba-tiba ada intuisi yang datang dalam diri kita. Kamu baca Quran. Lopo tiktokan ae. Ngoten nggih. Dicela. Lopo tiktokan ae. Maca Quran ngono. Itu namanya mulhamah. Ada intuisi yang datang dalam diri. Dan itu lewat nafsu kita sendiri. Baru nanti pada prosesnya masuk pada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kok ada dorongan sholat, ada intuisi untuk sholat, baca Quran, kok semakin enak, nyaman, tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kok semakin tenang, nyaman. Oh itu nafsunya sudah naik gitu sudah. Pada tingkat al-mutmainnah. Lama-lama naik lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah, lega, nyaman. Radiyah, nyaman, lega. Sampai pada titiknya menjadi mardiyah. Bukan hanya lega, tapi mardiyah. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian pada klimaksnya disebut dengan an-nafsul kamilah. Nafsu yang paripurna. Para bapak, para ibu yang saya dalam muliakan, bagaimana hubungannya dengan doa? Orang yang nafsunya itu, Masya Allah, masih amarah. Ngapunten, para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa pasti katene dungu aras dungu aras-aran kudu mulai teko masjid nggih ngawon teng masjid boten kerasan mari saleh gak kerasan kudu mulai ae kudu nang warga wae kelosen koyo ana tinggine ngoten wah niku nafsu niku sing amar ngapun tuh, lo nih nafsunya pun tenang, pun mutmainnah, nyaman, doa aduh nyaman, air mata menitis tambah terasa, nyaman, tenang, subhanallah. Kenapa kok bisa nyaman? Berdoa itu kok bisa tenang, nyaman? Nafsunya sudah berproses. Tapi memang kan fluktuatif kan, naik turun, menungso niku ngoten. Nek menungso niku nafsune Masya Allah, sambung terus. La safahathumul malaika kata Rasul. Kalau kamu itu merasakan seperti kamu berada di depan aku terus, la safahatkumul malaika. Malaikat pun akan datang menjabat tanganmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan pripun?
Nggih, satu tahap. Nggih kadang nggih pas wae nyambung konek, pas wae gak konek yo aras. Wis ngoten niku menungso nggih ngapunten. Jenenge menungso. Nggih termasuk kula jeneng wae konek masyaallah. Pas wae gak konek blas. Rasanya nafsu ni woten. Nopo malih pas nafsu niku dia doa. Enggak arep-arep napa-napa saking dungune kejaba menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lo doa itu ada doa yang disebut dengan kunut. Lo pripun? Saya awali dari fikih. Kula sanis ahli hadis kan. Sanis ahli hadis. Ahli hadas kula iki. Sanis ahli hadis. Saya awali dari fikih dulu. Fikih satu. Saya awali dari madhab Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, kunut di dalam subuh itu sunnah. Hadisnya riwayat sahabat Wa'il bin Hujr bahwa Rasulullah itu mazalah yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Kalau subuh Rasulullah itu selalu kunut. Apa itu kunut? Doa. Kunut niku napa? Doa. Mungkin mohon maaf doa yang dibaca Allahumma hdini fiman hadait. Atau mungkin doa-doa yang lain. Apunten. Dalam madhab Malikiyah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, kunut itu sunnah. Kunut subuh maksudnya kan nggih? Kunut subuh. Sunnah. Cuma praktiknya kalau madhab Syafi'iyah setelah ruku. Kalau madhab Malikiyah sebelum ruku. Sunnah kunut itu. Dalam madhab Imam Ahmad, muridnya Imam Asy-Syafi'i, kunut itu tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Sing kunut nggih boten napa-napa, tapi tidak disunnahkan, tidak dibid'ahkan. Sing kunut sumangga, boten kunut boten napa-napa. Wong kunut itu doa. Boten. Kemudian dalam madhab Hanafi, nah ini yang dalam madhab Hanafi seperti hadisnya tabi'in nggih sinten niku di dalam Bulughul Maram itu disebutkan Bapak Ibu itu bid'ah dan itu dianut dalam madhab Hanafi. Para bapak, para ibu, kula kalian panjenengan pripun? Nggih, sumangga badhe berdoa dalam salat subuh mau kunut, sumangga. Dan itu ulama memang berbeda pendapat. Yang dalam madhab Hanafi ini yang tidak disunnahkan. Kalau madhab Syafi'i, madhab Maliki sunnah. Karena sebagaimana riwayat sahabat Wa'il bin Hujr itu, bahwa Rasulullah mazala yaqnutu fis subhi hatta faraqad dunya. Sampai Rasulullah sedo kalau subuh itu kunut. Makanya Ahlul Madinah itu kunut tempo dulu. Ahlul Madinah tempo dulu itu kunut. Karena Rasulullah itu memang kunut. Para bapak, para ibu yang sedaya muliakan, nah saat ini kan mohon maaf, saat ini kan memang salafi kan wahabi kita kunut. Memang mereka beda, ini pun pangapunten. Para bapak, para ibu, gimana kalau witir? Witir di bulan Ramadan, kunut. Kalau madhab Syafi'iyah mulai malam ke-16 setelah separuh yang kedua. Jadi para bapak, para ibu, kunut itu adalah doa. Sebetulnya asal panjenengan baca lengkap doanya i'tidal, itu di dalamnya ada doa. Cuma kan enggak dibaca lengkap. Dalam baca lengkap nggih, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du.
ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita. Doa apa betul? Doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Cuma boten dibaca, soale boten apal. Sing dibaca nek Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in mantun langsung sujud. Padahal coba baca di dalam hadisnya yang lengkap. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Itu ada doa dalam i'tidal. Nah, cuma memang ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali mana ibu terlepat karramallahu wajhah. Doanya apa? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait. Ingkang badhe ngamalaken sumangga sing boten napa-napa. Yang jelas ahli fikih madhab Syafi'iyah sunnah, madhab Malikiyah sunnah, madhab Hambali boten, madhab Hanafi boten. Yang mau mengamalkan sumangga boten apa-apa. Jadi itu masalah khilafiyah. Jadi dalam nyumanggaaken. Misalnya apa di mau sumangga boten apa-apa. Kalau meriyen di salah satu masjid, namanya masjidnya sama dengan sini, cuma roknya kasrah, Nuril Iman. Di sini Nurul Iman, Nuril Iman di LVK. LVK itu masjidnya kan mohon maaf banyak jamaah yang ya ada dari golongan A, golongan B, golongan C. Mohon maaf, saya kan juga jadi imam tetap di situ. Bapak Ibu suwi-suwi sama sesepuh-sesepuhnya ditanyakan, Ustadz ini kan aliran kunut katanya. Kenapa kok tidak kunut? Loh, boleh kunut bah? Loh, boleh Ustadz, kunut aja. Akhirnya saya kunut, bang boleh. Nggak bener. Padahal kalau ngimami di situ nggak pernah kunut. Terus dia nanya, Ustadz ini kan aliran kunut sebetulnya katanya gitu. Sekarang kalau saya kunut, amin semua, nggak ada yang nggak amin. Paling nggak amin ada 2 orang, 3 orang. Jadi ngapunten dalam boten bermaksud napa-napa teng mriki boten kunut nggih boten napa-napa. Kula teng mriki boten kunut nggih kula boten kunut. Nek kula diaturi kunut ya tak kunut. Dalam ngoten nggih. Boleh nggih. Nggih nek pareng mangke kula kunut. Kula kan ngapunten, kula kan boten semerap pripun. Jadi kula nek subuh ajiknya saya imam subuh itu di masjid namanya Istiqomah. Karena masjid Istiqomah itu masjid ya orangnya banyak dari kalangan purun kunut. Ya kalau nih imam di situ pasti kunut terus. Kadang subuh kalau hari Sabtu itu ngimami di Gria Permata. Kalau hari Sabtu itu ngimami di mana Masya Allah di Keputih, Masjid Al-Mabruk. Kadang di masjid mana itu Masya Allah Al-Firdaus. Bapak Ibu yang saya telah muliakan, kalau hari Minggu saya keliling. Kalau hari-hari yang lain tuh banyak di Istiqomah. Kalau Jumat di Baitur Rahman. Nggih kula fan-fan saja jamaah yang di kersa kunut, kula kunut boten nggih kula boten. Jadi dalam menyesuaikan aja. Nggih Bapak Ibu imamnya Masjidil Haram ketika ngimami di Masjid Istiqlal, coba jangan lihat YouTube-nya kan ya. Coba jangan lihat YouTube-nya. Ketika ngimami sholat subuh baca kunut boten. Jadi ya menyesuaikan aja, menyesuaikan. Karena tahu ini mazhab Syafi'iyah, ya baca bismillah, bismillahnya dinyaringkan. Jadi menyesuaikan aja. Jadi Bapak Ibu tidak ada masalah. Bagi dalam nggih sumangga mawon. Nek jenengan kersa kula kunut ya tak kunut. Bahkan enten kula niku nak kunut kan rada alon. Allahumma hdina fiman hadait. Lajeng kula ditegur. Ustaz, sampeyan iki nek kunut
Yang negur orang Arab. Sampeyan nek kunut koyo gak niat jare ngoten. Kunut sing banter ngono lho. Siap, Mbak, siap. Besok nek kowe pamit teng mriki wali tak banterno. Kula niku kan nggak menyesuaikan. Ini kan doa. Doa itu kan nggak perlu dilakukan. Kalau Al-Quran itu kan dilakukan. Memang sunnah kan. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Orang yang tidak memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran itu bukan golongan kami, kata Rasul. Maka ketika baca Al-Quran, ya Allah memberikan suara yang merdu, yaitu baca dengan baik. Niatnya apa? Bukan pamer, takzim kepada Al-Quran. Tolong nggih, tolong meskipun kadang capek tarawih ini kula nek 23 kula sakniki sudah merasa tersiksa. Karena sang imami nadanya agak tinggi. On tinggi kula terus kula nek imami, arang-arang kula. Bismillahirrahmanirrahim. Arang-arang pasti nada tinggi. Lah kula rasaken wis umur 50 tak rasakno kok tersiksa misalnya. Ini beberapa malam ngimami yang 20 rakaat terakhir kok sudah merasa tersiksa. Oh berarti wis mulai tuwa awi. Ngapunten. Jadi para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, ini Al-Quran baca dengan lagu, pakai makom langgam apapun sumunggo. Niat hormat kepada Al-Quran. Tidak bermaksud pamer, pengen disanjung oleh orang. Gak ada pada apa-apa. Saya hanya kepingin disanjung oleh Allah karena memuliakan firman-Nya Allah. Orang mau nyanjung, orang mau terserah. Saya niat mengagungkan firman Allah. Urusan oleh orang mau disanjung, semoga alhamdulillah, karena orang menyanjung itu yang menggerakkan hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau doa, saya kira nggak perlu doa itu dilakukan. Allahumma hdina fi man hadait. Kayak gimana gitu doa kok lagu gitu. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kayak berdoa kok dilagukan gitu gimana gitu. Doa itu kan Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah. Wa afina fi man af. Kan lebih connect ngoten nggih, lebih connect. Enggak fokus ke lagunya, tapi fokus ke esensinya. Kalau doa itu. Ngapunten. Misalnya ada imam berkunut dilakukan, mboten napa-napa, itu kan pilihan mereka kan. Ngapunten, saya tidak bermaksud apa-apa, tidak bermaksud napa-napa, mboten tidak maksud apa-apa. Cuma dalam matur yang sunnah dilakukan itu membaca Al-Quran, dan itu untuk mengagungkan Al-Quran. Kalau doa mau dilakukan sumangga, tidak, lebih kepada esensinya inggih sumangga. Makaten nggih nyuwun pangapun. Jenengan kepengin kula kunut to kok. Nggih mangke tak pamit kali takmirnya lah, kula mangke kula ditukan. Nah, sanjangi. Kan kula niki sakjane hanya menggantikan Ustadz Azhar. Allahumma yarham, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanjangi riyen Ustadz Azhar ini ngimami kunut saja nggih. Nggih, dalem boten pirsa nggih. Mangke njenengan kersa kunut nggih tak kunut. Kapan-kapan lagi mantun riyo mawon nggih. Ngapunten, muga-muga manfaat sarangan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang mau tanya besok mawon nggih mantun riyo. Foton enten kopi ini niki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agnipun pangapunten, matur nuwun sangat. Selamat beribadah puasa, selamat Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya karim.